Dan ini ada video yang berkesan banget sih buat saya. Dan saya berharap pengen banget gitu meninggal di... Ada videonya, beliau pernah bicara seperti itu ya teman-teman. Yang banyak dosa, yang banyak salah sama orang. Kita lupa kan, ketika saya meninggal, keluarga saya ngelihat. Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Balik lagi di channelnya The Ruby Sam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang sama-sama kita tahu, guru kita, ulama kita, Syekh Ali Jabir kemarin meninggal dunia. Kenapa saya bikin konten ini? Yang pertama, karena saya dan Baba Ruby itu salah satu yang mengagumi sosok beliau, yang mengikuti kegiatan beliau. Walaupun kita di Madinah, tapi berita-berita soal beliau di YouTube itu selalu kita tonton, selalu kita lihat. Yang padahal Baba Ruby itu nggak termasuk orang yang suka ngikutin atau kepoin kehidupan orang lain. Tapi beda untuk kali ini. Dia ada ketertarikan untuk mengikuti kehidupannya Syekh Ali Jabir. Dia nonton YouTube-nya, dia nonton cara bertausiahnya, gimana dia berdakwah di Indonesia, itu diam-diam Baba Ruby ngikutin gitu. Karena mulanya itu, kalau Baba Ruby ke Indonesia, dia itu sering dibilang mirip Syekh Ali Jabir. Keluarga pada bilang, wah Syekh Ali Jabir datang. Wah Baba Ruby mirip banget ya Syekh Ali Jabir. Itu pada bilang kayak gitu. Kakak ipar saya, kakak saya, mpok saya. Gitu. Nah mungkin dari situ, Baba Ruby itu cari tahu siapa sih sebenarnya Syekh Ali Jabir itu yang sering dimirip-miripin sama gua gitu. Kayak bilang ke saya, Syekh Ali Jabir itu kelahiran di Madinah loh. Terus dia itu hafiz, dia itu penghafal Al-Quran dan ngajarin Al-Quran di Masjid Nabawi. Dan dia sering ngimamin masjid-masjid yang ada di kota Madinah. Karena ternyata Baba Ruby juga sering ngobrolin gitu tentang sosok Syekh Ali Jabir sama teman-temannya di Madinah. Karena secara Syekh Ali Jabir lahir di Madinah dan lama tinggal di Madinah. Walaupun sekarang beliau udah menjadi warga negara Indonesia. Terus kabar beliau meninggal pun saya tuh taunya dari Baba Ruby. Jadi ceritanya itu Kamis pagi, seperti biasa saya ngejalanin rutinitas saya kan. Kalau pagi itu saya nyiapin futur atau sarapannya Baba Ruby. Baba Ruby manggil saya gitu, Mama Ruby, tahali. Mama Ruby gitu, iya apa? Saya lagi nyiapin futur tuh di dapur kan. Tolong nih, ini bener gak sih gitu. Kenapa? Akhirnya saya samperin tuh. Ada apa? Saya bilang, ini bener ya Syekh Ali Jabir corona, kena COVID. Ya, saya bilang, oh iya, saya juga taunya dari internet gitu. Oh, gue juga ngelihat foto saat Syekh Ali Jabir itu pakai ventilator. Tapi gue lupa ngasih tahu lo, saya bilang gitu sama Baba Ruby kan. Iya dia meninggal. Hah? Saya kaget tuh. Meninggal. Style TV, saya bilang gitu kan. Style TV. Akhirnya udah saya ngeliat berita, ya benar beliau meninggal. Saya ngelihat Ustadz Yusuf Mansur itu ngabarin berita duka kan. Saya tuh langsung shock gitu ya. Ya Allah sedih gitu. Karena tuh saya minggu-minggu ini, akhir-akhir ini tuh banyak banget nonton video beliau gitu. Yang pas, apalagi tuh yang beliau tausiah, yang beliau tuh ngajarin cara membaca suratul Fatihah. Yang benar, yang baik dan benar. Itu saya sampai nonton abis, itu kan video panjang juga ya. Terus gimana dia ngedidik anaknya, gimana kita cara berbahasa dengan anak kita. Itu saya nonton video dia banyak banget gitu. Terus denger beliau meninggal, ya Allah. Kayaknya gak percaya gitu kan. Karena yang saya tahu kan beliau itu masih muda, kelahiran 1976 kan. Sama kayak kakak saya. Umurnya masih 44 ya, 44, mau ke 45. Ya Allah, kenapa orang baik, orang yang selalu memotivasi orang untuk menjadi yang lebih baik, dipanggilnya cepet banget ya. Aduh ya Allah. Itulah kita gak tahu umur kan teman-teman. Kita bisa meninggal kapan aja. Mati gak pandang umur. Mau kecil, mau dewasa, mau tua, mau muda, mau sakit, mau enggak. Allah bisa manggil kita kapan aja. Sekarang kita lihat foto-foto beliau bersama anak dan istrinya. Ini dia. Yang ini
Ini saat beliau bersama anak bungsunya yang namanya Fahad. Anak bungsunya masih kecil, sekarang umur 3 tahun kalau nggak salah. Sama kayak Ruby. Hampir sepantaran. Ya Allah, sedih banget kan kalau kita lihat foto-fotonya. Dan ini foto beliau saat collab sama Irfan Hakim. Ya Allah, sedihnya ngelihat Fahadnya sih saya, ngelihat anaknya. Ya Allah, Allahumma. Dan kalau yang ini seperti foto lama ya, beliau bersama anak sulungnya Al Hasan Syekh Ali Jabir. Ya Allah. Sekarang kayaknya umurnya 20 tahun kalau nggak salah, Al Hasan, anak pertamanya itu. Dan ini foto bersama anak sulungnya dan adik-adiknya ya. Kayaknya anaknya Syekh Ali Jabir yang kedua atau yang ketiga gitu. Saya kurang paham karena yang saya tahu itu anak sulungnya Al Hasan Ali Jabir dan Fahad Ali Jabir. Dan ini foto keromantisan Syekh Ali Jabir bersama istrinya. Kayaknya dia lagi nyuapin gitu dan dicium keningnya. Dan ini saat Syekh Ali Jabir di rumah sakit, mungkin saat udah ketahuan terkena COVID, beliau terbaring di rumah sakit. Kayak masih hidup aja gitu ya, nggak percaya ya. Ya Allah. Ya itulah teman-teman. Kita nggak ada yang tahu umur, kita nggak ada yang tahu kapan kita bakal mati, kapan kita bakal meninggal, dan kita juga nggak tahu bakal meninggal di mana, di bumi mana kita akan mati, di kota mana kita akan meninggal, di negara mana kita akan meninggal. Jadi Syekh Ali Jabir itu dia pernah ngomong, ya Allah, saya memohon kepadamu, saya meminta kepadamu untuk meninggal di Madinah. Tapi kalau kau tetapkan aku meninggal di Indonesia atau mana, saya harap saya bisa dimakamkan di Lombok. Ini ada videonya, beliau pernah bicara seperti itu ya teman-teman. Ini dia. Bahkan saya bercita-cita, ya Allah, walaupun saya memilih dan memohon meninggal di Madinah, tapi kalau ya Allah, kalau saya ditetapkan meninggal di Indonesia, mohon saya mau dimakamkan di Lombok. Lombok termasuk pulau kesayangan saya. Ya Allah. Ya Allah, saya nggak bisa berkata apa-apa ya. Sedih gitu. Dan juga ada video yang beliau itu kayak udah siap gitu. Kalau dalam waktu dekat beliau akan dipanggil Allah. Ini dia videonya. Akhiri hayat kami dengan husnul khatimah. Akhiri hayat kami dengan husnul khatimah. Wafatkan lah kami ya Allah atas kalimah la ilaha illallah. Ya Allah, wafatkanlah kami atas kalimah la ilaha illallah. Jadi ya itu ya, kadang kita juga lupa gitu ya, kalau berdoa minta supaya kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Kadang kita mintanya sama Allah tuh cuman kesehatan, kekayaan. Kita lupa kan, karena kita nggak tahu kita meninggal dalam keadaan apa. Ya semoga aja kita semua meninggal dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan yang baik. Saya aja berharap saya mati dalam keadaan sujud gitu, sholat. Dan saya berharap pengen banget gitu meninggal di kota Madinah. Ya walaupun nantinya keluarga saya nggak bisa melihat saya gitu. Ya seorang Syekh Ali Jabir aja pengen banget kan meninggal di kota Madinah. Ya gimana saya ya, yang banyak dosa, yang banyak salah sama orang, yang dulunya suka ngelawan orang tua, pengen gitu meninggal di Madinah. Cuman untuk saat ini saya kok jadi kepikiran keluarga gitu.
Karena saya pengen ketika saya meninggal, keluarga saya ngelihat jenazah saya, mayat saya gitu. Tapi ya itulah, kita berdoa. Jadi kita mau meninggal di mana, itu urusan Allah, kita nggak tahu. Kita hanya bisa berdoa aja. Dan ini ada video yang berkesan banget sih buat saya, yang dia ngebahas soal manusia yang sedang diuji. Kita lihat ya. Allah tidak pernah tinggalkan urusan hamba. Kalau Allah sudah urusi kita, jamaah sekalian jangan ragukan. Yakini, tidak ada yang buruk datang dari Allah. Yang buruk memang dari dosa-dosa kita. Yakini, walaupun masih di pandangan mata ujian itu buruk, tapi hakikatnya itu baik. Karena dengan ujian yang kita hadapi diampuni segala dosa, dinaikkan darajat, bahkan menjadi orang terpuji di sisi Allah. Berarti baik, walaupun pandangannya masih melihat buruk. Ya itu ya, kadang kita diuji itu suka ngeluh gitu, suka ngeluh sama Allah. Ya Allah, kenapa sih ujian ini kok menimpa saya? Apa salah saya? Gitu kan. Kadang ya saya lah, saya sendiri gitu. Ada ujian datang, ya Allah, kenapa kau berikan ujian ini kepadaku? Saya nggak kuat gitu. Kadang begitu kan. Jadi kata-kata Syekh Ali Jabir itu ya bener banget. Mungkin itu untuk ngelebur dosa-dosa kita di masa lalu. Semua orang itu punya dosa, punya kesalahan, punya aib. Tapi Allah tutupin aib kita. Makanya kita ya berbuat baik aja sama manusia. Dan beribadah aja, fokus sama Allah. Mungkin itu ya nasihat dari beliau gitu. Ya karena mungkin aja dengan kita dikasih ujian sama Allah, ya Allah bakal angkat derajat kita. Dihapus dosa-dosa kita, dileburkan dosa-dosa kita. Itu kalau kita sabar ya. Makanya teman-teman banyak banget kan yang curhat ke saya gitu. Mama Ruby, Allah kasih cobaan saya begini berat. Jadi jangan salah, saya juga punya cobaan, punya ujian hidup. Jadi setiap orang yang hidup pasti punya cobaan. Jadi gimana kita hadepinnya? Gimana kita berusaha untuk sabar dan berdoa sama Allah minta kekuatan. Itu teman-teman. Nggak ada yang bisa bersembunyi dari kematian. Nggak ada yang bisa lari dari kematian. Walaupun dia bersembunyi di benteng yang sangat tebal gitu, yang sangat kuat. Kita semua akan seperti itu. Tapi kita nunggu giliran. Kalau udah harinya, kalau Allah udah bilang panggil, maka kita bakal dipanggil. Dan juga ada video terakhir Syekh Ali Jabir. Dan ini kondisinya kayaknya di Darul Quran, yang pada akhirnya juga beliau nggak jadi dimakamin di Lombok karena mungkin sesuatu hal. Pasti udah rembukan, pasti udah musyawarah dengan keluarga. Yang akhirnya mungkin jalan yang terbaik, dimakamin di Darul Quran, di pesantrennya Ustadz Yusuf Mansur. Ini videonya ya. Ya Allah. Ini jamaah sepertinya sedang sholat asar dan nunggu jamaah yang lainnya untuk menyolatkan almarhum Syekh Ali Jabir. Sedih ya. Ini tuh tanduknya sama kayak tanduk di Masjid Nabawi di Mekah. Kalau ada orang yang meninggal, kerandanya tuh nggak kayak keranda di Indonesia ya, yang ada penutupnya. Tanduk begitu aja gitu. Ya Allah. Ya Allah, saya aja sedih. Allah yarhamu Syekh Ali Jabir.
Jadi itu ya teman-teman, saya aja yang bukan siapa-siapa sedihnya minta ampun ya, padahal belum pernah ketemu, tapi nggak tahu kenapa kayak ngerasa deket gitu. Ya mungkin karena tausiah beliau, omongan beliau, kalimat beliau itu kayak nusuk gitu di hati ya, kayak nyampe gitu di hati kita. Makanya itu mungkin yang menjadikan kita tuh kayak deket gitu sama beliau. Wallahu a'lam ya. Ya dan juga saya percaya banget karena mahabbah itu datangnya dari Allah. Jadi kalau kita dicintai oleh orang lain, itu datangnya dari Allah. Allah yang membuat orang-orang mencintai beliau. Itu mahabbah. Allah yang kasih. Dan yang saya tahu istrinya pun lagi hamil kan, hamil 5 bulan, dan anaknya tuh masih kecil-kecil. Insya Allah istrinya sabar, Ummu Nadia ya namanya, dalam mendidik anak-anaknya yang insya Allah akan menjadi penerus Syekh Ali Jabir. Saya aja bukan siapa-siapa, sedihnya bukan main. Ya gimana Ummi Nadia selaku istrinya, gimana anak-anaknya. Insya Allah Allah jadikan kuburnya Raudhah min Riyadhil Jannah. Saya yakin Allah tempatkan Syekh Ali Jabir di tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Emang manusiawi kita kehilangan sebagai umat muslim, apalagi terkhususnya di Indonesia. Apalagi pas penusukan kan, yang sama-sama kita tahu Syekh Ali Jabir ditusuk sama orang yang gak dikenal, tapi beliau memaafkan. Coba kalau kita di posisi beliau deh, pasti kita udah jeblosin tuh orang ke penjara kan. Tapi beliau memaafkan. Bahkan beliau tuh gak rela kalau pelakunya itu dipukulin orang, dipukulin massa. Itu segitu mulianya ya. Ada gitu hati seorang ulama yang kayak begitu. Itu yang membuat kita kehilangan banget kan. Dan di sini mari sama-sama kita berdoa semoga Syekh Ali Jabir dengan tausiahnya, dengan dakwahnya, dengan penyampaiannya yang tulus, yang ikhlas, dan kita mengikutinya, itu menjadi pahala jariah untuk beliau. Jadi akhir kata, semoga kita selalu nerapin ajaran-ajaran yang beliau sampaikan, memaafkan orang, nggak ngejudge orang, menghargai proses hidup orang lain, karena Allah aja memaafkan, masa kita enggak? Jadi itulah yang kita petik dari sosok Syekh Ali Jabir. Jadi teman-teman, sekian dulu video kali ini. Semoga ada manfaat untuk saya dan untuk kita semua, untuk mengambil hikmah dari semua ini. Semoga kita selalu menjadi orang yang selalu berprasangka baik kepada manusia dan kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk teman-teman, syukran jazilan yang udah nonton. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'assalamah.